Bos-bos, yang namanya pesta pasti nggak jauh-jauh sama kebutuhan makanan ya. Kalau di pesta pernikahan, selain menu prasmanan, stand makanan seperti ini selalu jadi incaran para tamu undangan. Makanya pelaku bisnis kuliner pun banyak yang ambil peluang cuan di lini usaha ini. Seperti Peking Duck Lovers yang gali cuan lewat stand bebek Peking, hidangan mewah khas Oriental. Halo bos, terima kasih udah mampir di Peking Duck Lovers. Hari ini kita akan melihat bagaimana pembuatan Peking Duck dari awal ini sampai nanti tiba di customer. Bagaimana cara bikinnya? Penasaran? Tetap di Cuan Bos. Bos, Peking Duck alias bebek Peking menjadi sajian yang sering ditemukan di pesta pernikahan Tionghoa. Buat masyarakat Tiongkok, bebek melambangkan kesetiaan. Selain itu, warna kulitnya yang merah melambangkan kebahagiaan. Nah, kalau dari segi rasa dan tekstur, daging bebek yang empuk dan kulit yang renyah dengan saus manis gurih jelas bisa meninggalkan kesan tersendiri buat para tamu undangan. Sebagai pelaku usaha, Chin Kin jelas paham banget sama kebutuhan customer. Lewat bisnisnya ini, Doi menyediakan layanan live carving. Kita langsung live potong di sana, potong di tempat gitu ya. Tapi anyway, itu tergantung venue-nya. Kadang ada yang mengizinkan kita untuk motong di tempat, ada yang tidak gitu ya. Kalau mereka mengizinkan ya kami show di sana gitu. Jadi bebek kami gantung per ekor gitu, ada show-nya cantik gitu ya. Jadi klien saya yang akan motong, nanti setelah dipotong langsung disajikan ke tamu piring per piring. Sebagai penyuplai makanan pesta ke venue berkelas, Chin Kin jelas butuh central kitchen untuk mengolah bebek Peking. Mulai dari pembersihan bebek, pemberian bumbu, siram air panas supaya dagingnya steril, lalu kembali dibumbui, dan terakhir di oven selama 1 jam. Semua dikerjakan oleh pekerja dapur yang terampil setiap harinya nih bos. Setiap hari ada ratusan bebek segar baru potong yang dipasarkan. Oh iya, soal menu, Doi punya konsep yang simple. Fokus ke bebeknya dengan tambahan saus olahan sendiri. Bebek Peking kita itu adalah memang dari segi rasa orang makan katanya nggak amis gitu, nggak amis dan masih juicy katanya gitu kan. Nah tapi yang paling utama itu adalah di sausnya. Jadi saus kita itu berbeda dari yang lain gitu. Jadi orang kalau misalnya hadir di mana gitu ya, kalau mereka makan saus kita mereka akan tahu oh ini punyanya si Peking Duck Lovers nih gitu. Bos satu ini juga paham banget kalau di bisnis ini pelayanan nomor 1. Di luar pesta atau wedding, Doi bisa terima pesanan dadakan loh bos. Gak ada tuh sistem pre-order. Semua penjualan berbagai platform pun akan terus ready bos. Untuk harganya adalah 255 per ekor. Di situ bisa jadi 10 orang makan, untuk 10 orang makan ya. Tapi kalau untuk di wedding yang dimana orang makannya kan dikit-dikit gitu kan, nah itu bisa jadi untuk 15 porsi. Terkenal juga kalau kita di online itu adalah yang satset istilahnya. Di order langsung di last minute misalnya 2 jam sebelum lunch gitu, itu bisa langsung kirim gitu. Jadi mereka senengnya gitu karena kita cepet gitu layannya. Mampu bertahan di tengah maraknya bisnis kuliner dan catering, Chin Kin percaya rasa makanan itu nomor 1. Kalau rasanya enak, tinggal strategi pemasaran dikencengin. Marketing mouth to mouth masih jadi andalan loh bos. Bocoran cuannya sih bisa terjual hingga 100 ekor per hari. Kalau dikalikan Rp200.000, puluhan juta pun bisa Doi raup setiap harinya bos. Keuntungan per ekor gitu, tapi kami ngambilnya di quantity gitu. Jadi semakin banyak yang order, semakin banyak ekoran yang kita keluar, semakin banyak juga untung kita di situ sih. Ada juga memang kan orang ngambil 1 ekor untungnya gede misalnya, tapi kan dia jualnya mungkin dikit. Kalau saya ya untung sewajarnya aja, yang penting lancar gitu, sama-sama termasuk yang customernya seneng gitu kan, yang beli di saya B2B-nya juga seneng, resellernya juga seneng gitu. Bos, perjalanan Chin Kin membangun Peking Duck Lovers sebenarnya dimulai dari satu hal sederhana. Hobi nonton acara program kuliner luar negeri. Dari situlah Doi punya ide untuk menjual bebek Peking versi halal.
mulailah dia cari-cari informasi dan akhirnya ya memang semesta mendukung juga bertemu dengan seorang chef gitu ya. Nah, belajarlah dia dari situ. Belajar itu masih dengan resep aslinya. Jadi yang resep non halalnya itu. Kemudian suami dirombak lah gitu, cari barang bahan yang memang mirip gitu kan supaya bisa mendapatkan halalnya tersebut. Dari penjualan online, berkembang jadi outlet, dan sekarang penyedia layanan makanan untuk pesta. Bukti kalau Chinkin jeli lihat peluang cuan. Nah bos, ini bebeknya udah jadi. Nah untuk teman-teman para UMKM yang sedang ingin memulai bisnis, saran dari saya adalah kadang-kadang orang merasa produknya nggak laku ya. Padahal sebenarnya teman-teman bukan tidak laku, tapi belum ada orang yang tahu. Jadi apa? Jadi kita karena sekarang lagi di dunia online, offline, nah kita harus menjual produk kita. Gimana caranya kita memasarkan di sosmed, rajin-rajin bikin konten. Dan kita juga sebagai ownernya juga harus rajin bernetworking, ya, memperkenalkan produk kita. Banyaknya orang yang tahu akan bisnis kita, maka banyak juga yang akan beli. Pokoknya yang penting, cuan bos!